Halo Sobat Adsense, salam pintar. Berjumpa lagi bersama Kamachi, tutor geografi adsense.id. Di video kali ini kita akan membahas soal SBMPTN yang berkaitan dengan materi kartografi, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Baik teman-teman, mari kita perhatikan soal yang sudah terpampang di sini. SBMPTN tahun 2016. Tujuan utama proses interpretasi cita dalam penginderaan jauh adalah Keywordnya apa keywordsnya? Interpretasi cita. Ya. Tujuannya apa sih kita menginterpretasi hasil pencitraan dari penginderaan jauh? Ya kan, penginderaan jauh itu kita mencitra ya. Mencitra itu maksudnya mengcapture ya, melihat suatu suatu wilayah dengan menggunakan alat untuk mengindra. Alat untuk mengindranya adalah kameranya ya. Kameranya itu kita potret suatu tempat gitu ya, suatu wilayah. Kemudian dilihat ya, hasil pencitraannya itu perlu kita interpretasikan, kita penafsirkan gitu ya. Ada beberapa kunci interpretasi citra ya, mulai dari warna, rona, pola, tekstur, macam-macam. Ya. Tujuannya apa sih kita melakukan itu semua? Tujuannya adalah tentu kita ingin mengenali objeknya apa. Ya, itu objeknya objek apa sih? Ya, kita lihat bayangannya, kita lihat bentuknya. Oh, ini objeknya adalah objek sekolah. Oh, ini objeknya objek rumah sakit. Oh, ini objeknya ini gedung pemerintahan. Ini masjid. Ini rumah ibadah gitu ya. Itu adalah untuk mengenali dan mengidentifikasi objeknya. Ya, itu adalah tujuan utamanya. Ya. Maka apa? Jawabannya yang paling tepat adalah C. Tujuannya kita untuk mengenali dan mengidentifikasi dari objek hasil pencitraannya. Baik teman-teman, mari kita perhatikan soal berikutnya dari SBMPTN tahun 2016. Pada citra satelit beresolusi spasial sedang, tanah gundul, rumput muda, permukaan jalan, dan pasir pada umumnya memiliki tone yang seperti apa? Keywordnya adalah tone. Tone itu apa bahasa Indonesianya? Rona. Ya, rona itu adalah tingkat gelap atau terangnya suatu objek pada pencitraan. Ya, objeknya apa? Tanah gundul, rumput muda, permukaan jalan, dan pasir. Tone itu dipengaruhi oleh apa? Ya, tone itu dipengaruhi oleh albedo yang pertama ya, dipengaruhi yang pertama oleh albedonya. Kemudian yang kedua dipengaruhi juga oleh kelembapan. Ya. Dan yang ketiga adanya objek lain. Ya. Albedo apa itu albedo? Albedo adalah jumlah cahaya yang dipantulkan. Ya, semakin besar albedonya berarti semakin banyak cahaya yang dipantulkan. Semakin banyak cahaya yang dipantulkan, artinya ronanya akan menjadi lebih terang. Kelembapan. Daerah yang lembab, ya, kelembapannya tinggi, maka ronanya akan jadi lebih gelap. Ya, hutan dengan padang rumput. Hutan itu lebih lembab daripada padang rumput. Ya, berarti dia memiliki memiliki rona yang hutan itu ronanya akan menjadi gelap. Sementara adanya objek lain, misalnya apakah suatu tempat itu terhalang oleh bangunan atau dia terhalang oleh bukit, kan jadi lebih gelap ya. Berarti apa? Tanah gundul, rumput muda, permukaan jalan, dan pasir. Ya, mereka itu albedonya tinggi ya. Kelembapannya rendah. Ya, dan tidak ada keterangan adanya objek lain atau tidak. Berarti dia tone atau ronanya akan terang. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, kita perhatikan soal berikutnya dari SBMPTN tahun 2016. Istilah penginderaan jauh sebagai sistem pengolahan data permukaan bumi didasari oleh apa ya? Ya, keywordsnya apa? Berarti penginderaan jauh sebagai
bahasa Inggrisnya remote sensing ya, sebagai sistem pengolahan data untuk permukaan bumi ya. Sistem Oke. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti itu adalah hasil interaksi kompleks dari berbagai hal ya. Karena kita bicara sistem penginderaan jauh ini untuk sistem pengolahan data terkait rupa bumi, berarti yang kita lihat adalah data-data yang ada di muka bumi ini ya. Apa itu berarti jawabannya? Didasari oleh apa? Teknologi penginderaan jauh merupakan suatu teknik kesenian? Bukan ya. Meskipun memang dia merupakan teknik seni, tapi itu bukan berbicara tentang sistemnya. Ya, itu lebih berbicara tentang penginderaan jauh itu dia memanfaatkan cahaya, warna, ya, kamera. Itu berseni ya. Proses penginderaan jauh menentukan perencanaan yang mantap. Perencanaan yang mantap itu seperti apa? Itu tidak jelas gitu ya, perencanaan yang mantap. Dan itu juga tidak melihat sistemnya, karena cuma perencanaan doang. Yang namanya sistem itu mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi dan outputnya apa, hasilnya apa. Kemudian aplikasi penginderaan jauh mendapat banyak dukungan dari instansi, ya nggak juga ya teman-teman, itu nggak ada hubungannya sebagai sistem pengolahan data permukaan bumi. Teknologi komputasi yang mendukung pengolahan data grafis, itu tidak termasuk sebagai sebuah sistem pengelolaan data ya. Itu lebih kepada sebagai suatu pemanfaatan teknologi ya. Berarti jawabannya teknologi penginderaan jauh terdiri atas interaksi beberapa komponen ya. Ada banyak komponen, ada komponen manusianya, atmosfernya, objeknya berupa permukaan bumi, kameranya ya, kemudian nanti pengolahan datanya mulai dari komputernya sampai dengan output keluarnya berupa peta. Itu merupakan sistem, sebuah sistem yang bekerja, berinteraksi satu dengan lain, yang bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan peta permukaan bumi. Itulah yang tepat jawabannya. Jadi jawabannya adalah teknologi penginderaan jauh terdiri atas interaksi beberapa komponen. Baik teman-teman, mari kita perhatikan soal berikutnya, masih dari SBMPTN tahun 2016. Pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG untuk kepentingan militer lebih dipacu oleh kemampuan sistem dalam mengolah data apa? Ya, berarti ini pemanfaatannya SIG untuk militer. Militer itu ya tentara itu ya teman-teman, untuk keperluan strategi perang ya, untuk melihat potensi ancaman dari musuh ya, atau untuk pertahanan nasional ya. Kenapa? Untuk apa itu digunakan ya? Ketinggian dan letak suatu tempat ini terlalu umum ya teman-teman, nggak cuma militer ya. Kita pun kalau pelajar di bidang geografi pun ya, untuk melihat suatu wilayah itu ya, melihat ketinggiannya, lokasinya juga menggunakan SIG bisa ya. Status dan penggunaan tanah ini mah lebih cocoknya untuk BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Status tanahnya ini udah sertifikatnya bagaimana gitu ya, penggunaannya untuk apa ya. Kemudian arus dan jarak dari markas militer ini ambigu teman-teman. Arus ini maksudnya arus apa ya? Kalau arus sungai ya nggak juga, dan jarak pun nggak terlalu ini ya, bukan suatu yang paling penting ya, meskipun memang penting tapi bukan yang paling penting. Kerapatan bangunan dan jaringan jalan ini bukan untuk militer ya. Karena ya kerapatan bangunan jaringan jalan ya mungkin untuk pembuatan sarana transportasi ya, untuk perencanaan pembangunan atau perencanaan penataan ulang wilayah, itu baru dipakai. Letak dan ukuran objek strategis, nah itu dia objek strategis, misalnya pangkalan udara musuhnya, di mana lokasi tempat gudang senjata musuh ya, itu kan objek-objek strategis. Letaknya di mana, ukurannya pun segimana. Jadi nanti ketika melakukan penyerangan ya, itu bisa efektif ya, berapa jumlah tentara yang dikerahkan, senjatanya apa yang dibutuhkan. Nah, berarti jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang paling tepat adalah letak dan ukuran objek strategis. Baik Sobat Adsen, mari kita perhatikan soal berikutnya, masih dari SBMPTN tahun 2016. Permukaan air pada foto udara pankromatik berwarna memiliki tone yang seperti apa? Oke, keywordnya adalah permukaan air ya, pada foto udara pankromatik. Foto udara pankromatik itu apa? Foto udara yang menggunakan cahaya tampak. Cahaya tampak tuh merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, meiji, kuhibiniu. Nah, itulah dia cahaya
cahaya tampak. Berarti dia warna yang sebenarnya, ya. Kalau air warnanya biru ya biru dia situ ya. Kalau dia tanaman ya warnanya hijau, begitu ya. Jalan beraspal ya warnanya hitam. Ya, menggunakan yang true color bukan false color ya, warna sebenarnya. Ya. Berarti tone-nya seperti apa? Tone apa tone? Tone itu adalah rona, ya, gelap terangnya suatu wilayah hasil pencitraan. Berarti opsinya hanya gelap atau terang. Nah, yang dilihat apa? Permukaan air. Kalau permukaan air, tone-nya akan gelap atau terang? Gelap ya teman-temannya, karena air dia bisa menyerap cahaya. Ya, lebih banyak menyerap cahayanya dibandingkan dengan memantulkan cahaya. Sehingga warnanya menjadi lebih gelap. Jawabannya adalah A. Baik Sobat Adsense, mari kita perhatikan soal berikutnya dari SBMPTN tahun 2016. Data hidrologi yang dapat diperoleh melalui interpretasi citra penginderaan jauh adalah, keywordnya berarti ini data hidrologi. Ya, data hidrologi berkaitan dengan air, ya. Bisa itu airnya, ya. Laut itu kan airnya, atau juga badan airnya. Badan airnya lautnya, danaunya begitu ya. Berarti apa kira-kira? Kerapatan sungai, intensitas hujan, siklus hidrologi, debit aliran, dan evapotranspirasi. Evapotranspirasi apa evapotranspirasi? Ini gabungan antara evaporasi, penguapan dari badan air, dan transpirasi, penguapan dari tumbuhan, ya. Kita lihat, bisa nggak kita melihat penguapan airnya? Enggak ya, karena air kalau menguap ya dia tidak terlihat oleh foto udara, ya. Dari citra penginderaan jauh yang bisa kita lihat siklus hidrologinya enggak ya, karena siklus hidrologi kan dari air kemudian menguap menjadi awan, hujan, ya. Hujannya bisa dilihat, tapi kan air menguapnya nggak bisa. Debit aliran nggak bisa. Ya, karena kalau debit aliran itu harus dihitung benar-benar di tempatnya, ya. Intensitas hujan dan kerapatan sungai, di antara itu adalah ya, yang bisa kita lihat dengan interpretasi citra dari penginderaan jauh adalah kerapatan sungainya. Kenapa kok bukan intensitas hujan? Karena kalau intensitas hujan itu harus diukur menggunakan rain gauge, ya. Rain gauge itu untuk mengukur curah hujannya, ya. Curah hujannya tinggi berarti intensitasnya tinggi, curah hujan rendah berarti intensitasnya rendah. Itu nggak bisa dari foto udara saja. Itu harus benar-benar diukur, ya. Sementara kerapatan sungai bisa dilihat dari foto udara, bisa dilihat apakah sungainya rapat atau dia renggang-renggang, ya. Antara satu sungai dengan sungai yang lainnya seperti apa? Ya, lebar badan sungainya seberapa besar. Nah, itu berarti jawabannya adalah A, kerapatan sungai. Baik Sobat Adsense, mari kita perhatikan soal berikutnya dari SBMPTN tahun 2017. Informasi yang paling dibutuhkan untuk menentukan batas wilayah genangan akibat tsunami pada peta topografi adalah batas wilayah genangan akibat tsunami. Ya. Jadi kalau misalkan terjadi tsunami, itu kan biasanya kan air lautnya jadi masuk ke daratan. Sejauh dia mampu melewati, ya. Biasanya semakin jauh, semakin masuk ke daratan, semakin tinggi elevasinya, ketinggian suatu wilayah, dia nggak nyampe ke situ. Ya. Berarti apa yang paling kita butuhkan? Batas administrasi? Kalau katanya air tsunami mah bodoh amat, itu ada batas administrasi, ini provinsi apa, daerah apa. Nggak peduli dia dengan batas administrasi. Dia tidak peduli dengan batas administrasi. Mau itu daerah kota, kabupaten, desa apa, kecamatan apa. Dia lewat aja gitu ya teman-teman ya. Garis kontur? Bisa ya, garis kontur itu adalah garis yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain yang memiliki ketinggian yang sama. Berarti kalau daerah itu berkontur-kontur berarti di daerah tersebut ketinggiannya berbeda-beda. Ketinggiannya berbeda-beda berarti di situ ada wilayah perbukitan. Air dari laut ketika dia memasuki daratan, kalau di situ ada perbukitan dia tidak sampai naik ke atas bukitnya, ya. Penggunaan lahan ya juga sama. Dia nggak peduli daerah tersebut digunakan lahannya untuk perkantoran, perumahan, rumah sakit, pertanian, macam-macam, nggak peduli. Lewat aja.
Alur sungai juga nggak terlalu diperhatikan dalam arus tsunami karena alur sungai itu dari darat ke laut airnya. Sementara tsunami dari laut ke darat. Jaringan jalan juga enggak ya. Apa ada jalannya atau nggak ada jalan airnya jadi nggak mau lewat? Nggak ada hubungannya teman-teman ya. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah B, garis kontur. Baik Sobat AdSense, mari kita perhatikan soal berikutnya dari SBMPTN tahun 2017. Garis kontur yang terdapat pada peta topografi dapat digunakan untuk menentukan. Oke, kita lihat. Kata kuncinya adalah garis kontur. Ya, garis kontur itu apa? Garis yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Misal, ada peta seperti ini. Ya. Nah, ini garis kontur misalnya seperti ini ya. Suatu wilayah, garis konturnya berarti dia menghubungkan sepanjang garis ini ketinggiannya sama nih. Ya. Ketinggiannya sama sepanjang garis kontur. Berarti apa? Kalau misalkan ini jedanya 100 meter, 100 meter, kalau di daerah yang garis konturnya rapat, jarak garis konturnya rapat, berarti apa? Karena ketinggiannya sama, jedanya ini 200 meter tingginya, beda tingginya, berarti di sini lebih curam dibandingkan dengan daerah yang garis konturnya renggang seperti ini. Ya. Berarti bisa kita lihat apa dari situ? Arah azimut. Arah azimut itu arah mata anginnya ya? Enggak ya, utaranya terutama. Enggak ya. Kemiringan lereng? Nah, itu dia. Di sini lebih miring lerengnya. Ya nggak? Berarti gradien kemiringannya lebih besar dibandingkan yang di sini. Kenapa? Ya kalau di sini misal kita buat dari sini titiknya seperti ini, ya, bedanya 200 meter misalkan, dia jadi seperti ini, kemiringan lerengnya, ya, lebih miring. Di sini, lebih jauh, ya, ke sini. Jadi tidak terlalu miring, ini lebih miring ya, sudut kemiringannya. Berarti kedalaman lembah tidak bisa juga ditentukan, ya. Lintang dan bujur nggak bisa, titik tinggi geodesi pun tidak. Lebih paling cocok adalah B jawabannya, kemiringan lereng. Yang lebih rapat, dia lebih curam, lebih miring lerengnya. Sementara yang renggang, dia tidak terlalu curam. Dia lebih landai lerengnya. Baik Sobat AdSense, sampai di sini dulu pembahasan kita terhadap soal SBMPTN yang berkaitan dengan materi kartografi, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Sampai jumpa lagi bersama Kak Majid di video geografi yang lainnya. Salam pintar!